gurumu yang mengajarimu alif ba ta itu lebih mulia daripada gurumu yang mengajarimu kitabul fiqh. Guru-guru kampung, guru-guru TPQ yang masih kecil, yang umurnya 7 tahun, 6 tahun, yang mengajarimu alif, ba, ta, jim, ha, kha, itu lebih mulia. Karena apa? Dengan mengenal huruf hijaiyah, kau bisa membaca apa itu kitabul fiqh, apa itu kitab tauhid, apa itu kitab ini, apa kitab itu. Dengan itu kau lupakan mereka, demi Allah ilmumu tidak akan manfaat. Cium tangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin al-amin qaidun ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram sahibul majlis wa khadimul ilmi syarif, tuan guru kita Al-Hajj Kiai Haji Ahmad Junaidi, mata'anallah bituli hayatihi syarif, dan Al-Habib Muhammad Taufik Al-Jailani. Beliau salah satu keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alhamdulillah kita kehadiran cucu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Syekh Abdul Qadir Jailani melihat tempat ini, ya Allah ya Rabb. Dan juga Al-Habib Farid bin Husain Asgaf, matta'anallahumma bituli hayatihi masyarifah, dan beserta para tuan guru, para alim ulama yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kita, dan juga para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat fi jami'il jihad. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini semata-mata undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat ini semata-mata mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul ini kelihatannya saja banyak. Kita berkumpul di tempat ini kelihatannya saja secara kasat mata apabila dihitung banyak, wah banyak. Tapi kalau dipersentasekan, hitungan tersebut akan kecil. Kecil dari mana? Kita hitung penduduk Barabai. Satu kabupaten berapa? Berapa yang hadir di sini? Sangatlah kecil. Kalau kita krus Kalimantan sangat kecil, tapi ini bukanlah kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kau luangkan waktumu, kau luangkan uangmu untuk sesuatu yang tidak dianggap kecil di sisi Allah, berarti itu besar. Kita meluangkan waktu, kita meluangkan tenaga, kita meluangkan segala sesuatu, kita luangkan demi menghadiri majelis ini. Inilah majelis yang dimana di situ disebut nama Allah. Inilah majelis yang dimana di situ disebut nama Nabi Muhammad. Terlebih lagi majelis ini berada di tengah-tengah kawasan pondok pesantren. Tempat di mana di situ dimimpikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat di mana di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu hadir. Tempat di mana di situ ilmu dan syariat Allah ditegakkan. Inilah realita. Inilah sesungguhnya nikmat yang harus kita syukuri, yang harus dan wajib kita syukuri adalah nikmatnya kita berkumpul di tempat yang mulia seperti ini. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini dengan mengadakan acara haul daripada seorang wali min auliyaillah, yaitu tuan guru kita
Al-Alim Al-Allamah Al-Hajj Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani beserta Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu siapa beliau. Beliau lebih dikenal dengan sebutan guru sekumpul. Beliau adalah seseorang yang apabila kita memandang wajah beliau akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah orang di mana orang tersebut memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah beliau, Asy-Syaikh Muhammad Zaini, atau yang lebih dikenal dengan sebutan guru sekumpul. Berapa banyak orang-orang keluar daripada tangannya menjadi orang-orang saleh. Berapa banyak para tuan guru mengambil sanad kepada beliau. Karena sejatinya Asy-Syaikh itu ada tiga. Asy-Syaikh itu ada tiga. Yang pertama ada Syekhul Fath. Pertama ada Syekh Fath. Yang kedua adalah Asy-Syaikh fit Ta'did wa Tahdid. Yang ketiga adalah Asy-Syaikh fir Riyadhah. Yang pertama adalah Syekhul Futuh. Berapa banyak orang-orang dibuka futuhnya kepada beliau. Tuan guru ini Syekh Futuhnya Guru Zaini. Tuan guru ini Syekh Futuhnya guru sekumpul. Itulah Syekh Futuh yang membuka pemahaman, yang membuka sejatinya ilmu beliau. Nanti guru fulan jadi guru riyadhah. Apa itu riyadhah? Zikir. Tuan guru fulan mengambil ilmu riyadhah daripada Syekh Muhammad Zaini. Berapa banyak tuan guru yang mengambil sanad kepada beliau? Banyak sekali. Nanti yang maratib ketiga adalah Asy-Syaikh lit Ta'lim wal Ifadah. Asy-Syaikh yang tugasnya mengajarkan ilmu, buka kitab. Berapa banyak murid-murid yang belajar sama beliau, sanad keilmuannya nyambung. Belajar kitab satu, hatam, balik lagi kitab satu lainnya. Ini semua sifat tiga ini terkumpul kepada satu orang. Yang mana sifat tiga ini tidak ada yang mampu memegangnya kecuali beberapa orang saja. Walhamdulillah, pada era milenium, yaitu tahun 2000, Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal dengan guru sekumpul, mampu melaksanakan tiga sifat ini. Jadi jangan heran kalau ada tuan guru semua satu Kalimantan Selatan, bahkan Kalteng-Kaltim, sanadnya kepada beliau. Seperti akar yang menumbuhkan cabang-cabang ratusan dedaunan. Itulah beliau. Nanti guru fulan sanad riyadhahnya kepada beliau. Guru fulan nanti sanad keilmuannya ke beliau. Nanti guru fulan khusus untuk ini sama beliau. Bukan berarti mereka semua tidak punya guru. Tidak. Tapi syekh yang seperti inilah. Makanya jangan heran kalau para ulama, para habaib, salafun salih dulu memiliki banyak sekali guru. Karena tidak semua sifat guru yang tadi ada dalam satu orang. Banyak sekali sifat-sifatnya. Dan itulah sifat di antara sifat daripada guru kita, Syekh Muhammad Zaini atau guru sekumpul. Yang sekarang malam ini kita menghaulinya. Ditutup sekumpul, dibuka di berbagai tempat. Sekumpul ditutup, tapi di tempat ini tidak. Sekumpul ditutup di Amuntai tidak. Sekumpul ditutup di sana tidak. Masih ragu akan kewalian beliau? Masih kurangkah bukti kalau beliau itu adalah orang yang besar? Ini sudah cukup bukti. Diadakan haulan seperti ini, dibacakan manaqib. Yang mana manaqib tersebut bukan semata-mata dikarang oleh orang-orang yang mencintai beliau, tidak. Manaqib itu ditulis atas dasar keilmuan. Manaqib tersebut ditulis supaya jadi pelajaran untuk kita. Bagaimana perjuangan beliau, bagaimana beliau bisa mencapai maqam seperti itu. Itulah tujuan ditulis daripada manaqib. Ketika beliau masih kecil,
Dituliskan umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, umur sekian berkhidmat, umur sekian pergi ke Jawa, umur sekian gini, umur segini, umur segini. Berapa banyak manaqib. Mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Tujuannya adalah iktibar, kita ambil pelajaran daripada pelajaran beliau. Kalau hanya sekedar kagum, semua orang akan kagum. Bahkan dengan orang kafir pun kita akan kagum. Wah, hebat. Orang tersebut hebat. Bisa mencapai magom seperti itu. Tidak. Kita harus bisa asaki baki. Allah yang memberikan magom masih ada. Jangan putus asa. Belajar yang giat, teruskan perjuangan guru sekumpul, teruskan perjuangan Nabi Muhammad. Tidak mungkin engkau tidak akan mencapai magom yang dicapai oleh guru sekumpul. Itulah maksud. Terus kalau kau mencapai magom lebih tinggi dari guru sekumpul, lalu guru sekumpul akan marah? Tidak, demi Allah tidak akan marah. Bahkan beliau lebih senang. Para ulama dulu, para salafun saleh dulu berlomba-lomba, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak ilmu. Untuk apa? Untuk menaikkan magomnya. Karena untuk bermujahadah seperti ini, untuk menuntut ilmu, untuk mencari ridha Allah, tidak akan didapatkan dengan rahatul jism. La yanalul ilmi birahatil jism. Tidak akan kau dapatkan ilmu atau kedudukan di sisi Allah dengan enak-enakan. Rahatul jism ba'din fil barzakh. Kau ingin hidup enak, kau harus kerja keras sekarang. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengumpulkan dua kenikmatan dalam dua alam. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Inilah dunia dengan hakikatnya, dengan tipu dayanya, dengan realitanya. Harus kita pahami apa itu dunia. Bahkan untuk mencari ridha Allah, kita teteskan air mata. Untuk mencari ridha Nabi Muhammad, kita kucurkan darah kita. Bahkan untuk mencari ridha daripada wali min auliyaillah, kita keluarkan uang kita. Untuk apa? Semata-mata balasan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengharap balasan dari manusia. Kita tidak mengharap balasan dari fulan. Kita tidak mengharap balasan, bahkan dari presiden pun kita tidak mengharap balasan. Balasan apa? Surganya Allah. Yang dimana di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah masuk ke surganya Allah, berarti Allah ridha dengan kita. Bahkan kalau kata para ulama, seandainya di surga itu tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini seandainya, maka aku tidak akan memasukinya. Surga itu sudah nikmat, tapi lebih nikmat lagi kalau sudah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita inginkan. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu sekejap, maka jadikanlah dalam sekejap tersebut sebuah ketaatan. Taat banyak artinya. Tapi di sini terlebih-lebih khusus talabul ilm, ijtihad fi tadris wa tadris. Lebih-lebih kepada orang-orang penuntut ilmu agama Allah. Engkaulah pewaris para nabi. Engkaulah tonggak agama ini. Kita menaruh harapan besar padamu. Ya tullabul ilm, kum minan naum. Bangkit dari tidurmu. Bacalah kitab. Selagi gurumu ada, tuntutlah ilmu dari beliau. Kejarlah keberkahan daripada beliau. Beliau masih ada. Nanti kalau sudah meninggal kau menangis, demi Allah tidak ada tangisanmu, itu tidak akan berguna. Selagi beliau masih ada, kau sia-siakan. Kelak kalau sudah tiada, kau menangis. Bohong. Inilah ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Di dalam diri mereka ada ilmu Nabi Muhammad. Di dalam diri mereka terdapat rantai-rantai emas, sanad-sanad mulia yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-terlebih daripada habaib. Beliau cucu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib menghormati beliau. Karena siapa? Karena habibnya bukan.
Karena beliau keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yadurru ma adarra ala syai' adar min taghayyuri qalbi syekh alal murid. Tidak ada sesuatu yang berbahaya terhadap seorang murid atau seorang tilmid atau pelajar ilmu terhadap berubahnya hati guru tersebut padanya. Jadi hati-hati kalau menuntut ilmu, hati-hati kalau sama para tuan guru, hati-hati kalau bersama para habaib. Jaga lisan kita, jaga akhlak kita, jaga perangai kita kepada mereka. Karena tidak akan ada sesuatu yang adhar, lebih berbahaya daripada sesuatu yang ada dalam dunia ini kecuali berubahnya hati guru tersebut. Tidak ada. Bahkan para guru-guru pun, para guru, para habaib, para aulia bersatu dari masyriq ke maghrib untuk memberikan syafaat tersebut, untuk memberikan pertolongan pada orang tersebut, maka tidak akan sanggup kecuali dengan ridhonya. Kenapa saya membawakan hal ini? Karena banyak saya melihat terutama Al-Fakir masih merasa bahwasannya guru tersebut adalah guru yang tidak ada gunanya. Wal'iyad billah. Guru yang mengajarimu Al-Quran, gurumu yang mengajarimu alif ba ta, itu lebih mulia daripada gurumu yang mengajarimu kitabul fiqh. Guru-guru kampung, guru-guru TPQ yang masih kecil, yang umurnya 7 tahun, 6 tahun, yang mengajarimu alif, ba, ta, jim, ha, kha, itu lebih mulia. Karena apa? Dengan mengenal huruf hijaiyah, kau bisa membaca apa itu kitabul fiqh, apa itu kitab tauhid, apa itu kitab ini, apa kitab ini. Dengan itu kau lupakan mereka, demi Allah ilmumu tidak akan manfaat. Cium tangan mereka, mintalah ridha kepada mereka. Jangan lupakan guru-guru tersebut. Ketika kita menemukan seorang guru, mursyid, thariqah atau apa, lalu kau lupa dengan gurumu yang ada di sana, tidak ada gunanya. Cari beliau, kalau masih ada, cium tangannya, minta halal, minta ridha. Katakan kepada beliau, wahai guruku, aku ingin mencium tanganmu dan aku ingin minta ridha, minta halal, doakan saya. Insya Allah dengan begitu kau akan berjalan mulus. Inilah akhlak, inilah adab. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Beliau dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena perangainya yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah orang yang memiliki perangai yang sangat besar. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan sifat al-azim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada para sahabatnya. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, sampai terus kepada guru-guru kita. Mungkin guru sana sama guru sini berbeda, mungkin guru situ sama guru yang sebelah sana berbeda, tapi ingat mereka berada dalam satu jalur. Kalau kita tahu kereta api relnya kan ada di mana-mana, tapi kemana tujuan mereka? Akan ke stasiun. Lewat sini, lewat sana, baliknya ke stasiun, dari stasiun menuju stasiun. Itulah hakikatnya ilmu. Kalau ilmu tanpa adab, kalau ilmu tanpa akhlak, apa bedanya kita dengan iblis? Yang menjadikan ilmu itu mulia, yang menjadikan kita itu orang mulia adalah akhlak wal adab. Bagaimana adab Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj? Ketika dicegat oleh Nabi Allah Musa, ditanyakan, ma faradallahu bik, apa yang telah Allah fardukan kepadamu? Beliau menjawab 50 waktu. Kalau tidak diangkat, kalau tidak disuruh oleh Nabi Musa untuk kembali, Nabi Muhammad tidak akan kembali.
Siapa yang menyuruh Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah, meminta keringanan? Nabi Allah Musa. Karena Nabi Musa akan tahu, Nabi Musa pengalaman atas kaumnya yang dulu. Dimintalah Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keringanan agar diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 bolak-balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam Qissatul Mi'raj. Dari 50 menjadi 5. Ketika sampai 5 disuruh kembali sama Nabi Musa. Apa jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Istahyaitu ma'a Rabbi. Aku merasa malu terhadap Tuhanku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum minadz dzanab, yang dijaga oleh Allah daripada dosa, masih melaksanakan salat. Bengkak kaki Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau adalah seorang nabi, dosamu telah diampuni, kau dijaga daripada hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Kenapa kau masih melakukan salat sampai kakimu bengkak?" Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Bukankah aku senang sebagai hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Aku senang bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat, itulah gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah melaksanakan Isra wal Mi'raj yang tidak pernah dijalankan oleh Allah terhadap para nabinya, itu merupakan hadiah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai begitu? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah beliau adalah Nabi yang tadallul, merasa rendah diri. Rendah diri. Ingatkah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif? Beliau berhijrah. Apa sambutan orang-orang Taif? Diledek beliau. Dilempar batu, diusir. Bahkan ketika itu malaikat Jibril membawa malaikat penjaga gunung. Ya Rasulullah, datang bersamaku malaikat penjaga gunung. Datang kepada bersamaku malaikat penjaga gunung. Minta izin untuk membalas perbuatan orang-orang Taif. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jangan, tidak. Jangan. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan dzurriyyahnya mereka untuk membantu menyebarkan agamaku. Keluar sifat yang kedua daripada Nabi Muhammad SAW, Ar-Rahmah, rasa kasih sayang. Ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, Allahumma inni ashku du'fa quwwati. Beliau Nabi Muhammad mengakui bahwasannya diri beliau adalah diri yang dhaif, tidak punya kekuatan yang nyata. Bukan berarti beliau berdoa, ya Allah, aku kan nabi, mereka menzalimu, hancurkan, tidak. Apa yang beliau katakan? Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati. Aku mengharap kepadamu ya Allah, aku mengadukan kepadamu ya Allah adalah lemahnya kekuatanku, wa qillatu hilati, dan sedikitnya aku berusaha. Nabi Muhammad masih mengaku kurang berusaha dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat tadallul, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
merupakan nabi yang paling mulia, nabi yang paling agung, dan kelak kita insyaallah akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita para hadirin yang hadir di majelis ini bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya Allah ya Rabb, dengan barakah majelis ini, dengan barakah majelis ini, pondok pesantren ini, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa para tuan-tuan guru kami ya Allah, terutama tuan guru kami, guru sekumpul ya Allah. Semoga dengan barakah beliau kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barakah beliau kita dikumpulkan di padang mahsyar di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, istajib du'ana, istajib du'ana ya Allah ya Rabb, iqdi hajatina, kabulkan hajat kita ya Allah, kabulkan hajat-hajat kita ya Allah, hajat dunyawi, hajat ukhrawi, bahkan hajat seluruh hajat yang tidak akan saya ketahui ya Allah. Hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Ya Allah ya Rabb, lunasi hutang-hutang kami, lunasi hutang-hutang para orang tua kami ya Allah, lunasi hutang-hutang para tuan guru kami ya Allah. Lunasilah mereka, jadikanlah mereka hambamu yang selalu berjuang di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah bi barakatil khairil bariyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Wa hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.